Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas PBOE akan mempresentasikan sistem kami yang berjudul Program Sanitasi dan Air Bersih atau Prosasi. Dari kelompok kami mendapatkan tema SDGs nomor 6 yaitu tentang air bersih dan sanitasi. Maka dari itu kelompok kami menunjang tema tersebut untuk membuat aplikasi yang berjudul Prosasi. Prosasi yaitu aplikasi yang memudahkan pemerintah dalam memeratakan pembangunan sumur dan sanitasi di desa-desa dalam upaya pencapaian tujuan SDGs nomor 6 yaitu sanitasi dan air bersih. Kemudian tujuan dari sistem kami ini yaitu mempermudahkan layanan pembangunan sanitasi dan sumur untuk daerah yang membutuhkan melalui layanan yang berbasis internet. Nomor 2, memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang telah dilakukan pembangunan. Nomor 3, memberikan informasi mengenai sanitasi yang layak dan sumur untuk air bersih. Untuk fitur-fitur pada sistem kami, di sistem kami terdapat 2 aktor yaitu perangkat desa dan Pemkab. Untuk fitur dari petugas perangkat desa yaitu mengajukan pembangunan sanitasi sumur, memasukkan data berupa kawasan yang layak untuk dilakukan pembangunan. Nomor 3, memasukkan biodata pengaju. Nomor 4, mengedit data biodata yang telah diinputkan. Nomor 5, melihat data biodata yang telah diajukan. Nomor 6, melihat informasi mengenai daerah yang telah diberikan pembangunan. Yang terakhir, melihat informasi mengenai sanitasi yang layak dan sumur untuk air bersih. Untuk fitur dari petugas Pemkab yaitu melihat data yang telah dikirim oleh pengaju, melayani pengaduan, mengelola informasi mengenai daerah yang telah diberikan pembangunan, mengelola informasi mengenai sanitasi yang layak dan sumur untuk air bersih. Yang terakhir, menyetujui pengajuan pembangunan. Pada sistem kami ini terdapat keuntungan intangible, yaitu memudahkan layanan ke pengguna. Karena sistem kami ini berbasis internet, jadi dari pengguna cuma tinggal memakai lapor ke perangkat desa saja. Nomor 2, memudahkan pendataan daerah yang membutuhkan pembangunan sanitasi atau sumur. Nomor 3, efisiensi waktu dan tenaga. Lalu ada keuntungan tangible, yaitu pengurangan biaya administrasi, pendataan dan pengajuan pembangunan, dan pengurangan biaya transportasi. Untuk fitur-fitur selanjutnya bisa dijelaskan secara detail oleh teman kami. 2 user. Yang pertama adalah admin, itu sebagai Pemkab. Yang kedua adalah user biasa atau pengguna sebagai pemerintah desa. Pertama kita akan login menggunakan admin. Nah, ini adalah tampilan awal admin. Di sini ada fitur data akun, kelola informasi, dan data pengaju. Yang pertama kita ke data akun dulu. Di sini data akun ini kita bisa update data akun atau menambah data akun. Contoh kita mencoba akan menambah data akun di sini. Kode. Nah, kode ini 1B ini untuk pengguna, yang 1A ini untuk admin. Nah, kita coba untuk pengguna saja ya. 1B. Buat akun. Nah, otomatis nanti akun bisa langsung terpakai. Kemudian di sini juga ada kelola informasi. Nah, ini kelola informasi. Di sini ada fitur sanitasi yang layak, sumur dan air bersih, dan hasil pembangunan.
Di sini kita bisa menuliskan sebuah informasi seperti ini. Setelah selesai, kita nanti bisa langsung update. Untuk sumur dan air bersih juga sama seperti itu nanti. Untuk kemudian ada fitur hasil pembangunan. Nah, di sini kita bisa menulis hasil pembangunan, maksudnya desa-desa mana saja yang sudah selesai dibangun. Kemudian di sini juga ada fitur data pengaju. Nah, di fitur data pengaju ini tujuannya itu untuk memverifikasi hasil pengisian pengaju. Kita logout, kemudian kita akan coba pakai ke user pengguna login. Nah, ini adalah tampilan dari aktor pengguna. Di sini ada ajukan pembangunan, informasi penting, perkembangan pengajuan. Yang pertama kita coba informasi penting. Nah, informasi penting ini sama seperti tadi. Nah, kita coba. Nah, ini updatean yang tadi kan atasnya tadi kita hapus. Keluarnya ini. Untuk sumur dan air bersih seperti ini tadi. Nah, untuk hasil pembangunan sama tadi kita tambahkan 3. Nomor 3. Di sini juga ada ajukan perkembangan. Nah, ajukan perkembangan ini kita bisa mengajukan diri untuk ingin membangun sanitasi atau air bersih dan sumur. Contoh kita menggunakan nama pengaju Iqbal. NIK-nya 9999, contoh nomor telepon 0822, alamat Sumber Sari, Sumber itu Kelurahan Sari, Desa Sumber Sari, TW 12. Nah, di sini ada kita memilih pembangunannya. Kita mau bisa pilih sanitasi, sumur, atau sanitasi dan sumur. Kita coba yang ini. Selesai. Simpan berhasil. Nah, ini otomatis akan terkirim ke fitur yang admin tadi, user admin tadi. Kembali. Nah, di sini ada fitur perkembangan pengajuan. Nah, contoh seperti ini tadi. Eval. Kan itu kita sudah mengajukan tadi, tapi masih statusnya divalidasi, belum diganti, dikonfirmasi atau diterima, seperti itu. Nah, kita kemudian logout dulu, kita coba yang admin. Nah, kita cek di data pengaju. Nah, ini tadi yang namanya eval, kita ubah statusnya update. Update berhasil. Kita cek di perkembangan pengajuan. Nah, ini statusnya tadi sudah diganti menjadi permohonan diterima. Artinya sudah diverifikasi. Baik, selanjutnya saya Edo Triwicaksono akan menjelaskan codingan yang berhubungan dengan CRUD-nya. Jadi untuk CRUD-nya sendiri, di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu di halaman login page. Jadi di login page ini kita menggunakan read database. Nah, untuk kita akan tabel akun ketika username sama USRNM. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu apakah username di tabel akun sesuai dengan username yang kita inputkan. Jadi ini menggunakan read database. Ini ada percabangan yang nantinya membedakan antara admin dengan login user biasa. Yang membedakannya
Jadi kode 1 admin dan kode 1B untuk user biasa. Pertama kita coba login menggunakan user biasa terlebih dahulu. Kita login. Nah, di sini kan muncul login user berhasil. Itu user biasa. Nah, di user biasa atau pemerintah desa ini ada apa saja sih? Seperti dijelaskan teman saya, di sini kan ada form pengajuan. Di mana ketika kita selesai mengisi semua JText field ini dan kita klik selesai, maka seluruh data ini akan tersimpannya di sini. Nah, tersimpannya di pengajuan. Jadi di sini bisa dibilang kita create data. Jadi ini untuk codingannya. Nah, untuk codingannya itu kita inputkan nama, NIK, telepon, alamat, dan lain-lain. Dan ketika kita klikkan selesai ini, maka datanya akan diinsert into pengajuan. Akan dimasukkan ke tabel pengajuan. Nah, jika berhasil, akan muncul simpan berhasil. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada fitur lagi. Di sini ada fitur read data pengajuan. Jadi di sini kita hanya bisa melihat saja. Kita tidak bisa mengubahnya. Nah, di sini kan. Nih. Jadi untuk codingannya sendiri, ini codingan read data. Untuk read sendiri bagaimana? Seperti biasa ini kita akan menghubungkan dengan database Prosasi. Yang kita ambil tabel apa? Yang kita ambil di sini adalah tabel pengajuan. Lalu yang akan kita tampilkan apa saja sih? Di sini yang kita tampilkan adalah nama underscore pengaju, kelurahan, RT/RW, pilihan pembangunan, dan status. Nah, jadi di sini kan, nama pengaju, kelurahan, RT/RW, pilihan pembangunan, dan status. Yang kita read adalah kolom ini. Baik, selanjutnya di sini juga ada informasi penting. Sanitasi yang layak, sumur dan air bersih, dan hasil pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Nah, informasi hasil pembangunan. Di sini saya memberikan event, yaitu ketika mouse diklik, maka isi dari tabel itu akan dimasukkan ke input hasil. Input hasil itu yang mana sih? Input hasil itu yang ini, teman-teman. Nah, input hasil. Jadi bahasa manusianya seperti ini. Saat kita mengklik ini, maka data ini akan ditampilkan di input hasil. Coba kita klik. Nah, datanya akan ditampilkan di sini. Jadi codingannya seperti itu. Nah, di sini juga ada codingan read-nya. Yang kita read apa sih? Kita akan meng-read dari database Prosasi. Yang di-read yaitu tabel informasi, kolom dash informasi. Ketika ID informasinya yaitu IF1. Nah, maksudnya IF1 ini apa? IF1 itu untuk deskripsi informasi hasil. Selanjutnya di sini ada sanitasi. Nah, untuk sanitasi itu ID informasinya IF2. Dan untuk sumur, ID informasinya itu IF3. Jadi yang membedakan hanya ini aja sih. Hanya di IF-IF-nya saja. Oke, itu untuk codingan yang user biasa. Selanjutnya kita ke admin. Admin 123. Nah, di admin sendiri itu kita bisa buat akun dan update akun. Saya akan menjelaskan yang buat akun terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang buat akun codingannya itu gini. Jadi insert
into akun. Maksudnya kita akan memasukkan data ke tabel akun. Isinya apa saja? Values-nya apa saja? Nah, isinya itu yaitu ini, input ID, ID yang kita inputkan, username, password, email, dan kode. Jadi setelah kita mengisi semua JText field ini, ketika kita klik buat akun, maka datanya akan dimasukkan ke tabel akun. Selanjutnya muncul simpan berhasil. Nah, selanjutnya di sini juga ada update. Untuk update sendiri, yaitu kita akan mengubah data ke tabel akun. Jadi yang kita ubah apa saja? Di sini kita bisa mengubah ID akun, username, password, email, dan kode. Ketika akun.id akun sama dengan input id.getText. Jadi ketika ID akun di tabel akun sama dengan input ID. Input ID itu ini ya. Nah, ini. Seperti sudah dicoba oleh teman saya tadi, Ival. Ini ketika kita diklik seperti biasa akan muncul di JText field-nya ini. Nah, kita coba lagi dah. 1A. Nah, itu kan akan terupdate 1A. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada data pengaju. Nah, untuk data pengaju sendiri, di sini yang dimaksudkan yaitu Pemkap akan mengubah status dari pengaju. Sebenarnya di sini status yang pertama itu adalah divalidasi. Divalidasi permohonan diterima dan selesai. Nah, maksudnya apa? Maksudnya divalidasi ini adalah user yang baru mengajukan pembangunan. Jadi oleh Pemkap akan dilakukan validasi terlebih dahulu. Apakah user tersebut layak untuk dilakukan pembangunan atau tidak? Jika sudah layak, maka langsung diubah statusnya. Permohonan diterima. Nah, itu. Nah, setelah statusnya permohonan diterima ini, nantinya Pemkap akan melakukan pembangunan di daerah ini. Di daerah ini. Setelah pembangunan selesai dilakukan, maka tinggal diganti selesai saja. Untuk codingannya sendiri nggak beda jauh ya. Sama seperti update yang terdahulu. Jadi di sini kita akan mengupdate kolom status dari tabel pengajuan. Nah, isi update-annya apa? Isi update-annya yaitu input status.getText. Jadi isi update-annya itu sesuai dengan ini yang akan kita inputkan di sini. Misalkan kita menginputkan selesai, maka di sini akan muncul selesai. Ketika divalidasi, ya di sini munculnya divalidasi, seperti itu sih. Selanjutnya yang perlu dijelaskan lagi mengenai kelola informasi. Jadi ini nggak beda jauh ya, yang membedakan hanya kode-kodenya saja. Nah, selanjutnya ini juga ada update informasi. Di mana kita tinggal menginputkan saja. Di sini informasi apa yang akan kita update, lalu kita klik update. Kita coba ya. Kita coba isiannya seperti ini. Lalu kita klik update. Nah, update-nya akan muncul di mana? Update-nya akan muncul di user biasa. Di sini ya. Oh, maaf, salah. Sorry, ternyata tadi admin. Salah login. Nah, oh iya, ternyata di sini Edu3 itu sebagai admin. Jadi untuk user biasanya ini ya teman-teman. Sorry, ada kesalahan tadi. Ini untuk username dan password yang user biasa. Jundan 123. Oke. Nah,
di sini kan sudah terupdate. Jadi saat kita klik, maka informasi ini akan muncul di JText field ini. Nah, untuk codingannya sendiri itu seperti ini. Ini kan saat kita klik di sini, maka informasinya akan muncul di JText field ini. Seperti biasa itu kita menggunakan yang namanya event. Nah, di sini ketika kita klik, maka isi dari tabel sanitasi akan dimunculkan di input sanitasi. Jadi ini saya beri nama input sanitasi. Nah, ini saya beri nama input sanitasi. Jadi seperti itu. Dan di sini ini kita read database. Jadi nggak ada create, update, ataupun delete. Di bagian ini hanya read database saja.